Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Tergantung kalian nontonnya kapan. Selamat datang di channel gue, channel keputusan Farhan atau keputusan gue dalam berkehidupan. Perjalanan menuju kesuksesan. Pada video gue yang pertama ini gue bakal menceritakan suatu kejadian yang menurut gue sangat penting. Sebenarnya ini kejadiannya udah di Oktober lah. Sehingga bisa tanggal 5. Tapi kejadian ini tuh menurut gue bakal berpengaruh pada kehidupan gue selanjutnya. Jadi menurut gue video ini, cerita ini wajib gue cantumkan terlebih dahulu di video pertama. Jadi gue minjem buku di perpustakaan UI. Gak main-main, banyaknya 10 biji, 10 buku gue pinjem. Dan itu seingat gue tanggal pengembaliannya tuh harusnya tanggal 25 Maret sama tanggal 30 kalau salah, seingat gue. Nah itu yang jadi masalah, 25 Maret dan tanggal 30 Maret 2020. Sekarang udah tanggal 2021. Nah kayaknya sini gue sih mikirin ya, pada saat itu gue ngiranya gue bakal ngeluarin duit banyak gitu. Tapi coba dulu dengar, lu coba tonton dulu video ini bagaimana gitu, maksudnya apakah gue bakal bertanggung jawab terhadap apa yang telah gue lakukan gitu. Pinjam buku tanpa tanggung-tanggung hampir setahun lebih gue pinjamkan. Nah kalian coba deh tonton video ini ya. Oke, jadi hal yang perlu gue kasih tahu, perpustakaan UI ini pada pandemi itu berhenti melayani itu ya, apa sih, pengunjung peminjam buku, jadi semua lewat online. Jadi kalau pengen berkunjung ke Crystal Knowledge perpusu itu nggak bisa, dan ngebalikin buku itu juga nggak bisa. Jadi kalau dari arahannya mereka gitu, admin mereka, kalau misalnya buku perpus itu ya balikin ketika pandemi sudah selesai, maksudnya ketika perpus itu udah boleh dikunjungin. Nah gue misalnya nggak tahu nih, maksudnya ini admin tuh, gue nggak tahu nih adminnya benar atau enggak. Masalahnya ya yang dipertaruhkan tuh 10 buku gitu kan, banyak. Nah terus gue nunggu kabar, ternyata gue dapat informasi, gue coba nanya langsung ke admin twitternya LIP UI, Library UI. Jadi katanya itu ternyata untuk yang meminjam buku di saat pandemi itu, nah kalian kita tuh bisa balikin buku itu menggunakan jasa kirim, misalnya Gojek atau JNT gitu, ternyata bisa. Nah pas gue tahu itu gue nyantai dong, maksudnya oh alhamdulillah, mungkin gak kena denda gitu kan. Tapi gue gak tahu juga nih karena belum dieksekusikan pada saat itu. Masalah gue nanya pas September, seinget gue bulan September gue nanya kayak gitu ke admin Twitter UI, Lip UI, Twitter Lip UI. Berhubung mahal ya, sebenarnya gak mahal-mahal banget sih, paling 20.000 30.000 ya kalau misalnya pakai Gojek instan atau nggak jasa kirim. Ya berat juga sih, gue nggak timbang sih ya, perkiraan gue 5 kilo ya. Paling kalau pengen murah sih pakai Gojek instan atau Grab instan. Berhubung gue mager, daripada keluar biaya kan, gue nunggu aja Lip UI, maksudnya Library UI itu bisa dikunjungin. Nah, seinget gue tanggal berapa gitu, ketika bulan Oktober, awal Oktober atau akhir-akhir September ya, ternyata bisa balikin buku. Jadi tuh perpus UI udah ngebuka layanan secara offline, cuman hanya untuk sivitas UI aja, untuk warga UI aja, dan itu pun harus daftar secara online. Ini coba sini gue agak jelasin ya, gue jelasin gimana daftarnya. Daftar itu agak ribet, ini coba kalian lihat ya. Jadi hal yang pertama gue lakukan adalah gue masuk ke link yang diberikan oleh admin Library UI ya, yaitu linknya tuh s.id_gerbang perpus. Nah disitu kita bakal diarahkan ke Google Formulir ya. Nah jadi pendaftaran formulirnya itu dibuka pukul 9 pagi, Senin sampai Jumat. Jadi untuk Sabtu Minggu itu nggak ada. Nah ini juga perlu diketahui juga tuh,
gue daftar di hari Senin ya. Sebenarnya gue tuh nggak pernah gue nggak berencana untuk daftar di hari Senin. Kan kalau kita daftar di hari Senin, ntar kita dapat kunjungan tuh di hari Selasa. Sebenarnya rencana gue tuh pengen daftar di hari Kamis atau Jumat. Enggak, Kamis. Pas gue daftar di hari Kamis, ternyata pas gue klik linknya, dia muncul kayak gini guys. Jadi kuotanya tuh penuh. Jadi sebelum jam 9.30 tuh udah penuh gitu, maksudnya seingat gue sih 100 orang maksimal. Ini jadi kayak gue war lagi gitu, benar-benar emang. Nah ini jadi gue tunggu, benar-benar gue tunggu jam 9, ini di hari Senin ya. Gue tunggu jam 9, jam 8 menit ke 59 tuh gue tunggu, gue refresh sampai benar-benar jam 9. Nah akhirnya gue dapet nih, ternyata gini bentuk sebenarnya nih kalau pengen daftar. Tambah gue isi email UI gue, terus ini gue harus ngelampirin sertifikat vaksin. Nah, jadi kita harus vaksin untuk masuk ke sini, salah satu syaratnya itu. Sini gue lupa sebenarnya sertifikat vaksin gue di mana. Gue coba cari di Peduli Lindungi. Gue masuk ke Peduli Lindungi, ternyata sertifikat vaksinnya tidak ada. Gue coba nyari-nyari ya di mana, di icon-icon, kok kayaknya nggak ada ya. Terus gue baru ingat ternyata sertifikat vaksin gue ada di email. Seingat gue sih di email UI gue. Jadi gue ngirim sertifikat vaksin ke K3LUI. Jadi gue download kan sertifikat vaksin gue, terus gue kirim ke formulir tadi. Gue sebenarnya panik juga sih, gue takut kedahuluan orang, jadi gue benar-benar buru-buru nih. Gue langsung tambahkan file, gue upload. Ini asalkan kalian tahu nih, gue daftar ketika lagi kelas perancangan struktur teknik lingkungan, perancangan bangunan teknik lingkungan. Itu benar-benar kacau banget sih, ini kacau, matkul yang kacau. Ini benar-benar gue sebenarnya nggak, harusnya sih jangan gue distract dengan mendaftar di sini, cuman ini apa boleh buat ya. Apalagi gue sebenarnya gue diamanahin jadi sekretaris gitu di kelompok gue, harusnya gue nyatet. Jadi gue sempat skip catatan, gue masukin FT itu tujuan kunjungan gue ya, sebagai peminjaman, pengembalian buku atau layanan sirkulasi. Nah udah tuh, jadi nanti dikasih tahu kalau tanda masuk untuk ke perpus UI nya bakal dikirim ke email. Dan kalau kita pengen masuk ke perpus UI itu, kita harus nunjukin kartunya kartu online sih, maksudnya kartu berbentuk kartu yang dikirim ke email kita. Jadi dari kartu itu ntar kita kasih ke petugas, kita kasih lihat ke petugas, nanti kita diperbolehkan masuk. Nah jadi ketika kita daftar hari Senin, seperti yang gue bilang tadi ya, ketika kita daftar hari Senin, ntar ya kita masuknya hari Selasa. Sebenarnya hari Selasa ini gue juga banyak mata kuliah sebenarnya. Ini mau nggak mau ya, gue takut juga sebenarnya kalau misalnya gue berlama-lama menyimpan buku ini, gue takut ntar gue malah kena gitu kan. Oh ya, sekedar update guys, jadi untuk saat ini kan udah tanggal 11 November ya. Jadi Library UI itu udah nyampein pemberitahuan kalau mereka tuh udah buka secara offline, jadi nggak perlu masuk. Untuk daftarnya itu nggak perlu pakai link yang tadi gue kasih tahu tuh, yang SID gerbang perpus. Jadi kalian tinggal masuk aja ke sana dan pindai scan QR kode Peduli Lindungi, itu udah bisa. Nah, untuk jam masuknya tuh dari jam 9 sampai jam 3 Senin sampai Jumat, dan ini khusus untuk sivitas ya, maksudnya warga UI yang masih aktif, dan kuotanya tuh 150 orang per hari. Jadi buat kalau ada yang nanya buat umum bisa nggak, belum bisa. Buat alumni bisa nggak bisa, karena hanya buat warga UI yang masih aktif, sivitas UI yang masih aktif. Ntar kita di sana kita harus nunjukin sertifikat plastik, nggak usah sih, maksudnya scan QR terus kasih KTM ke penjaga yang ada di gerbang perpusnya, maksudnya di tempat pindai scan Peduli Lindunginya. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi ini dia guys, buku yang gue pinjam.
bukunya ada 10. Gue minjem dari tahun 2020 kalau nggak salah. Pas banget pas gue pinjem itu COVID nyerang dan UI udah nggak memberlakuin lagi itu ya tatap muka semuanya from home. Sebenarnya ada untung ada ruginya sih buat gue. Untungnya gue bisa baca semua buku ini dengan waktu yang lama. Ruginya gue takut gue bakal kena denda nanti. Tapi coba nanti kita lihat pas gue balikin buku ini. 10 1 2. Ini buku yang lagi gue baca. Mungkin ada tandanya. Lagi ada tandanya. Ini kayak bakal gue habis gue balikin gue pinjam lagi. Gue inget banget ada 3 kayak gini di perpus. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, bener ya. Semoga nggak denda. Soalnya setahu gue dendanya itu 1 hari itu 2.000 ya per buku. Ini ada 10 buku. Sebelumnya sebenarnya udah gue kasih tahu kalkulasinya gimana, dapatnya seberapa. Tapi gue yakin sih nggak kena. Doain. Nah di sini gue coba kalkulasi. Pertama gue kalkulasi tanggal ya, karena gue takut. Gue pengen mencoba untuk bersiap-siap kemungkinan terburuk ya. Kalau misalnya emang gue kena denda gitu kan. Gue coba hitung, gue minjem tanggal 25 Maret ya kan 2020. Itu ada di website website pinjaman buku. Gue lupa nama websitenya apa. Terus coba gue kalkulasi di tanggal 5 Oktober ya, ketika gue balikin buku tersebut. Kira-kira berapa hari dari tanggal 25 sampai tanggal 5 Oktober tahun 2021. Ternyata 559 hari. Terus gue coba kalkulasikan dengan gue meminjam 10 buku dan denda per hari itu 2 buku. Sebenarnya kalkulasinya nggak seakurat ini sih, cuman pasti ada pengurangan, misalnya 1 minggu atau misalnya libur tuh nggak dihitung gitu kan ya. Setidaknya hitungan gampang gini lah gitu, hitungan kasarnya tuh gini. Coba hitung kan, gue sempat shock juga ternyata segitu guys, 11.180.000. Duit dari mana itu gue segitu? Gue duit paling gede yang gue pernah pegang aja cuma 8 juta, ini 11 juta. Shock juga sih gue sempat mikir tuh kan, kira-kira kalau kena denda gue bakal ngapain ini. Apa gue bakal mengabdi di sana kali ya. Shock, pokoknya shock. 11 Jati. Oh iya, ini dia nih tuh tanggal harus kembalinya ya, tanggal 25 sama tanggal 30 Maret. Ini ada 10 buku tuh kalau lu hitung, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh ada satu lagi seharusnya di bawah, maksudnya harusnya ada 10 buku ya. Parah shock. 11 juta guys, 11 juta 11 juta 100 berapa tadi, 180 ya, bukan 11 juta lah. Itu duit dari mana itu? Dari situ gue sempat mikir ya, kayaknya gue bakal ada 3 hal yang bakal gue lakuin kalau emang gue kena denda segitu kan. Pertama, gue bakal mengabdi di perpustakaan UI, entah sampai gue lulus atau gimana ya anggap aja 1 bulan gaji di perpus itu ya 2 juta atau 2,5 atau 3 juta. Mungkin orang kayak gue dibayar cuma 1,5 atau 2 juta ya, mungkin sekitar 1 tahun lebih dikit itu utang udah lunas. Dan masalahnya tuh waktu itu Oktober tuh gue lagi banyak pengeluaran. Itu benar-benar gue mikirkan, itu kemungkinan pertamanya, rencana pertama gue mengeluarkan ya 11 juta. Rencana kedua, kayak sih gue bakal jual aset-aset yang gue punya, ya sepeda atau HP gitu kan.
Ya mungkin nggak nyampe 11 juta sih totalnya, ya mungkin 8 jutaan, tapi setidaknya ya tinggal 3 juta kan, sisanya ya gue bisa nyicil mungkin. Terus kemungkinan ketiga kayaknya gue berpikir gitu kan, gue lagi nge-scroll Google Facebook, kalau Facebook gue ngeliat bukan Facebook, Instagram, gue ngeliat pendapatan manusia silver. Seingat gue tuh manusia silver tuh pendapatannya tuh per hari 200.000. Seingat gue ya, di berita itu kayaknya gue baru inget saat itu. Gue coba mikir-mikir kan, per hari 200.000. Gue lupa sih sebenarnya 1,5 atau 200 gitu kan. Ya setidaknya itu dalam 30 hari, dalam 1 bulan ya bisa kekumpul banyak gitu kan. Ini gak usah muluk-muluk 6 juta gitu kan, enggak, maksudnya ya 3-6 tuh bisa kekumpul ya. Ya setidaknya paling dalam 4 bulan, 5 bulan, atau 3 bulan paling cepat itu utang udah lunas. Gue mikirnya gitu kan, maksudnya denda itu udah lunas. Gue sampai mikir segitunya guys. Ya, tapi itu menurut gue sih bentuk tanggung jawab gue gitu, untuk persiapan ya resiko terbesar yang bakal terjadi. Oke, lanjut. Ya gue teringat tiba-tiba ya, jadi teman gue pada cerita, katanya tuh ada orang yang minjem di perpus UI dan dia tuh lupa gitu ngembalikin bukunya sampai dia lulus, dan itu dikalkulasi pasti balikin bukunya itu sekitar, seingat gue ya, gue lupa juga sih sebenarnya, jutaan pokoknya, sekitar 6-8 juta. Ya, mungkin kalau itu alumni yang udah kerja gitu kan, ya mungkin 6-8 juta sih kayaknya sih nggak terlalu banyak ya. Cuman kalau membalikin buku kena denda 6-8 juta tuh kayaknya parah banget ya. Bagus cerita gitu. Nah itulah alasan kenapa teman-teman gue nih, kebanyakan teman-teman gue yang gue tanyain kenapa lo gak minjem buku, alasannya karena itu, karena mereka tuh nggak mau menanggung uh, denda yang bakal dikenakan ke mereka ketika mereka nggak bisa balikin buku sebelum tanggal peminjamannya. Kalau menurut gue sih ini kan suatu fasilitas gitu ya. Kayaknya kalau gue nggak minjem tuh, padahal bukunya kan banyak banget di sana, itu benar-benar banyak dan bukunya tuh bagus-bagus gitu. Kalau misalnya gue nggak minjem kayaknya rugi banget, gratis lagi kan. Ya masa ya minimal satu lah gitu kan dalam waktu itu ya, pas lagi offline ya. Kalau pas pandemi gini ya beda cerita. Gue sendiri pas pandemi gini gue males minjem buku karena gue mager balikinnya. Terus gue perokok dulu lagi. Pas offline sih kan gue bisa sekalian kelas kan, maksudnya gue kesana gitu kan, ke teknik terus ke LIPUI terus gue balikin gitu kan. Kalau misalnya pas online gini, pandemi gini, gue skip dulu, maksud gue gitu. Dan dari sini gue juga belajar bertanggung jawab ya. Gue pernah denda sekitar 4.000 sih, 4.000 karena 2 buku, cuman beda 1 hari kalau nggak salah deh. Jadi harusnya tanggal berapa gitu kan, tanggal 24 misalnya, gue balikin tanggal 25, 2 buku jadi 4.000 gitu kan. Ya dari situ wah nggak boleh guys, gue nggak boleh gini lagi. Nah, makanya gue mencoba nih membuktikan apakah gue masih bertanggung jawab atau enggak. Next. Oke, besoknya gue dapat notifikasi kalau dari webmail UI, dari lip UI ke email UI gue, kalau ternyata tuh gue udah diizinin ya, maksudnya gue udah dikasih kartu masuk online, e-card tuh informasi perpustakaan ya, tanda masuk perpustakaan tuh hari Senin jam 12 siang gue dikirim ya. Gue coba klik kan, gue masuk, terus gue coba lihat nih, gue ternyata dikirim PDF dan gue udah diperbolehkan untuk datang ya tanggal selanjutnya 6 Oktober 2021. Untuk jaga-jaga gue pengen coba lihat kartu tanda masuknya itu kayak gimana. Oke, bener ya, namanya NPM juga NPM gue itu. Oke, untuk jaga-jaga jadi gue download ya kartu tanda masuk ini kayak gini bentuknya ya. Oke, setelah tahu kayak gitu udah
gue besoknya saat itu gue bersiap-siap ya, menyiapkan buku gue lap buku gue bersihin supaya ya setidaknya gue bertanggung jawab gitu terhadap apa yang gue pinjam. Ya, kita lapin ya bukunya, kita lap, gue minum dulu bagus, gue bakal balikin bagus juga gitu kan, harusnya nggak ada yang kurang gitu dan bersih, nggak berdebu ya. Kok gitu? Udah berdebunya hilang, gue kasih air nih dikit gitu. Debu nih tuh. Ini gue taruh rak buku guys, rak buku khusus buku pinjaman. Ini gue pinjam dari perpus UI doang sih, yang lain buku gue semua gue beli. Ini buku yang masih gue baca guys, yang sedang gue baca, buatan Brian Tracy. Ya kalau lo pengen gue review bukunya boleh. Ya gue sih orang cenderung ke usaha guys ya, bisnis, bukan ke akademis. Oke, udah bersih semua ya, tinggal kita balikin. Oke, sekitar jam 10 atau jam 11 gue jalan. Ini tanggal 5 Oktober ya, 5 Oktober 2021. Kita lihat apakah gue akan ada denda atau tidak ya. Oke, jadi ini ya paketnya akan ke bawah nanti nih, berisi buku ya. Let's go.